saat itu Ibu Yeni berusaha untuk membangunkan suaminya. Ibu Yeni berusaha untuk meraih suaminya, tapi tangannya kaku. Dia hanya bisa terdiam dan sambil pegang selimut. Ibu Yeni hanya bisa terdiam dan melongo ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa untuk bereaksi apapun. Assalamualaikum, hai, saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Berkisah sesuka hati, loncat ke sana ke sini. Di episode Pak D yang pertama kemarin kita sudah menceritakan cerita Mbak Yeni mengenai perjalanan beliau bekerja di luar negeri sampai akhirnya pulang ke kampung halaman, dan sampai di rumah dia harus berlegowo, berilah hati untuk hidup bersama dengan Pak D. Dan ini adalah kisah lanjutan dari episode kemarin. Kalau kalian belum nonton episode Pak D yang kemarin, silahkan tonton di sini. Dan sekarang kita lanjut cerita kisah mengenai Pak D. Nggak usah banyak ribet, let's go sat-sat. Alkisah. Setelah Om Burhan pasrah dengan keadaan Pak D, lalu timbul pertanyaan, kenapa hanya Om Burhan yang masih sayang sama Pak D, yang masih peduli sama Pak D, sedangkan Ibu Yeni sama sekali tidak mau untuk mengurusi Pak D, bahkan menjenguk pun tidak mau. Dan rencana untuk mereka tinggal sementara di rumah Simbah, ternyata bukan Yeni saja yang enggan. Bapak dan Ibu Yeni sebenarnya mereka enggan untuk tinggal walaupun sementara di rumah Simbah. Karena apa? Ya karena Pak D kayak gitu. Jadi Yeni dulu pernah tahu bahwa ayah Ibu Yeni pernah bersitegang kepada Pak D. Ibu Yeni pernah marah-marah, pernah sangat tidak akur dengan Pak D. Tapi dulu ngertinya Yeni, setahu Yeni, itu ya karena Ibu Yeni tidak suka kakaknya melakukan ritual-ritual hitam seperti yang dilakukan Pak D. Itu yang dikatakan, itu menurut sepengetahuan Yeni waktu itu. Tapi akhir-akhir ini Yeni akhirnya mengetahui bahwa kenapa orang tua Yeni sangat tidak suka dengan Pak D, dan begitu juga sebaliknya. Kalian ingat bahwa Pak D menderita sakit, jatuh sakit seperti ini karena Pak D gagal untuk memberikan tumbal agar ilmu kebalnya semakin besar, ilmunya semakin kuat. Pokoknya seperti itulah. Intinya Pak D gagal untuk memberikan tumbal. Dan kalian tahu siapa yang akan ditumbalkan Pak D? Ya, kalian benar. Yeni yang akan ditumbalkan. Jadi pada waktu Yeni masih bayi, masih berumur 1-2 bulan, Yeni akan ditumbalkan oleh Pak D. Tapi kabar baiknya, ayah Yeni sudah curiga terhadap Pak D jauh-jauh hari. Ayah Yeni merasa bahwa ada yang salah dari kakak iparnya tersebut. Makanya ayah Yeni berusaha untuk melindungi keluarganya, untuk melindungi anaknya, untuk melindungi istrinya, untuk melindungi keluarganya. Ayah Yeni datang kepada seorang kiai, dan akhirnya kiai tersebut memberikan semacam doa-doa penangkal agar Pak D tidak bisa untuk menumbalkan Yeni. Dan akhirnya terjadi juga bahwa Pak D gagal untuk menjadikan Yeni sebagai tumbal, dan sebagai gantinya Pak D lah yang kena serangan balik, modar cocote Pak D. Dan sampai pada saat ini, pada saat Yeni pulang dari luar negeri, ayah dan Ibu Yeni tidak pernah menengok ke kamar Pak D. Hanya Om Burhan yang senantiasa merawat dengan sabar kakak sulungnya tersebut. Sampai pada suatu malam, dan ini malam pertama Yeni menginap di sana.
Yeni baru pulang siang tadi baru sampai rumah. Ini adalah malam pertama Yeni menginap di rumah Simbah. Nah, jadi ceritanya Yeni terbangun tengah malam sekitar jam 1:30 malam. Yeni kebelet pengen pipis ceritanya. Dia ya udah ke kamar mandi. Yeni pada saat itu tidur di kamar paling depan. Jadi di rumah Simbah sebenarnya cukup besar. Di dalam rumah Simbah ada 4 kamar. Yeni menempati kamar. Jadi di dalam rumah Simbah itu ada 3 kamar berurutan. Sini kamar depan, tengah, terus kamar belakang. Nah, sini ada kamar lagi. Jadi ada 4 kamar tidur. Yeni kebetulan pada saat itu menempati kamar yang paling depan. Nah, untuk ke kamar mandi mau nggak mau Yeni harus melewati kamar yang pojok paling belakang di samping kamar mandi, yaitu kamar Pakde. Dan karena suasana malam, biasanya kalau di rumah memang beberapa lampu dimatikan untuk ya hemat energi toh bro. Jadi suasana remang-remang. Dan ketika Yeni melewati kamar Pakde, betapa Yeni merinding karena ada suara perempuan menangis. Tapi karena Yeni saking kebeletnya saat itu, Yeni lari langsung ke kamar mandi untuk buang air kecil. Dan pada saat buang air kecil, Yeni merasa ayo cepet. Karena Yeni buang air kecil cukup banyak saat itu. Kalian bisa bayangkan, kalian lagi pipis, kalian ketakutan, ayo cepet, wahai air kencing cepatlah habis. Tapi tidak habis-habis mas. Dan setelah Yeni menyelesaikan hajatnya, dia pengen lari, tapi dia ada dorongan dalam hatinya untuk kepo lah. Sebenarnya tadi suara apa? Suara siapa tadi? Yeni mencoba jalan pelan di dekat kamar Pakde, tapi suara itu sudah tidak ada lagi. Yeni mencoba untuk menempelkan telinganya ke pintu kamar Pakde, tapi dari dalam terdengar suara Pakde. Kowe nopo nempel-nempel ning kamarku? Kamu kenapa nempel-nempel ning kamarku, di kamarku? Begitu kata Pakde. Sontak Yeni ketakutan, langsung lari ke kamarnya. Dia menutup pintu kamar rapat-rapat. Dan ternyata tidak cuma Yeni, ayah dan ibu Yeni yang tidur di kamar tengah sebelah kamar Yeni, karena kamar setelahnya dihuni sama Om Burhan. Ayah dan ibu Yeni yang di kamar tengah juga mendapatkan gangguan yang tidak kalah seram dari yang dialami Yeni. Pada saat itu, saat mereka sedang terlelap tidur, tiba-tiba ibu Yeni terbangun karena ibu Yeni merasakan ada yang mengelus-elus kakinya. Dikirain ibu Yeni itu adalah adik Yeni yang saat itu memang tidur bersama bapak ibu. Tapi setelah ditoleh, tidak ada apa-apa. Dan adik Yeni ternyata tidurnya tidak sampai di kaki ibu. Oh, mungkin kaki bapak. Ya udah, ibu Yeni lanjut untuk tidur lagi. Tapi setelah itu ada angin yang bertiup di daun telinga ibu Yeni, seperti ditiup. Dan karena ibu Yeni pada saat itu posisi tidurnya itu tidur miring gini, sini adik Yeni, di sana bapak Yeni. Otomatis dengan adanya siu di telinga ibu Yeni tadi, ibu Yeni terbangun dan mau buka mata. Dan betapa kagetnya ibu Yeni bahwa di
di atas atap rumah, di atas atap kamar, ada sesosok. Tidak tahu itu sesosok laki-laki atau perempuan, tapi ia berbadan seperti manusia dengan pakaian yang lusuh compang-camping, mukanya hitam, rambutnya berantakan. Dia mendelik gini loh sama Ibu Yani. Dan pada saat itu Ibu Yani berusaha untuk membangunkan suaminya. Ibu Yani berusaha untuk meraih suaminya, tapi tangannya kaku. Dia hanya bisa terdiam dan sambil pegang selimut. Ibu Yani hanya bisa terdiam dan melongo ketakutan, sampai-sampai dia tidak bisa untuk bereaksi apapun. Dia hanya bisa melongo sambil kayak tegang gitu. Dan dengan sekuat tenaga, sekuat hati dan pikiran, Ibu Yani untuk berusaha untuk melafadzkan doa atau zikir atau sholawat atau apapun itu. Ia berusaha untuk membaca ayat kursi, dipaksa-paksa agar supaya bisa, tapi bibir Ibu Yani seperti terbata-bata pada saat itu. Dan pada akhirnya Ibu Yani tersadar manakala Bapak Yani menggoyang-goyang Ibu Yani sambil, "Bu bangun, bu bangun, Ibu kenapa, Ibu bangun." Ibu Yani sontak terbangun dan, "Astagfirullahaladzim, Pak, tadi aku bermimpi, Pak. Tadi Ibu bermimpi, seram sekali." Lalu setelah itu Ibu Yani menceritakan mimpinya kepada Bapak. Dan Bapak ternyata terbangun saat Ibu Yani seperti orang tindian yang gini. Bapak Yani terbangun lalu membangunkan Ibu Yani. Lalu Bapak Yani ngomong sama Ibu, "Bu, kayaknya kita jangan terlalu lama di sini. Untuk menunggu kita untuk membangun rumah, lebih baik kita ngontrak dulu saja. Ngontrak lagi. Jangan kita di sini. Nanti kalau kita lama-lama di sini, semakin banyak gangguan dan Bapak takut kalau yang dulu pernah mengancam Yeni sampai saat ini masih menaruh dendam terhadap keluarga kita." Begitu kata Bapak. Dan Ibu Yeni menuruti apa kata Bapak. Dan besoknya kedua orang tua Yeni dan juga Yeni juga diajak menemui Pak Kiai yang dulu pernah menolong, membantu pada saat dulu Yeni masih kecil akan ditumbalkan. Mereka datang ke Pak Kiai dan Pak Kiai itu bilang bahwa yang berada di rumah sana, terutama yang tinggal di kamar Pak D, itu begitu banyak sekali. Tidak hanya satu atau dua, puluhan, banyak sekali. Dan beliau juga menyarankan agar mereka tidak lama-lama tinggal di situ. Bahkan beliau menyarankan hari itu juga mereka harus pindah, karena itu berbahaya bagi mereka. Karena mereka seperti sebenarnya Yeni kan dulu sudah pernah ditandai, dan kedatangan Yeni seperti mengaktifkan tombol on bagi mereka untuk menyerang lagi. Sampai pada akhirnya mereka sekeluarga memutuskan untuk pindah rumah sementara, dan Om Burhanlah yang lagi-lagi meneruskan untuk merawat Pak D semampunya, seikhlasnya. Beberapa tahun kemudian setelah rumah Yeni jadi, mereka tinggal di rumah sendiri seperti impiannya Yeni, seperti keinginan Yeni waktu itu, ingin berbakti kepada orang tua, ingin membahagiakan orang tuanya. Alhamdulillah terlaksana. Mereka tinggal di rumah sendiri, di rumah baru hasil keras kerjanya, hasil kerja kerasnya Yeni beberapa tahun menjadi TKI. Dan setahun kemudian mereka mendapatkan kabar dari Om Burhan bahwa Pak D meninggal dunia. Ya, semoga Pak D mendapatkan ampunan
mendapatkan tempat di sisinya, mau bagaimanapun juga Pak Ade tetaplah saudara. Walaupun dulu Pak Ade pernah berniat jahat kepada Yeni, Pak Ade pernah berniat jahat kepada keluarga Yeni, khususnya kepada Yeni, tapi mau gak mau mereka juga ada hubungan darah. Dan Yeni berdoa agar supaya Pak Ade mendapatkan ampunan dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, itulah kisah part 2 kali ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari kisah Pak Ade part 2, dan semoga kalian menikmati, semoga kalian bahagia, semoga cerita yang saya sampaikan bisa menjadi hiburan, bisa menjadi teman cerita pada saat kalian layah-layah rebahan atau mungkin sambil bekerja. Dan jangan lupa bilang sama tetanggamu bahwa Bre Alkisah adalah channel horor yang membahas kisah-kisah tidak penting. Penting, bagiku penting. Bre Alkisah adalah channel horor yang membahas kisah-kisah horor dari yang seram sampai yang nyebelin. Dan untuk kalian, saya masih menunggu. Silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Akhir kata, wassalamualaikum. Bye.